Kobaran api membakar sebuah warung yang terletak di Desa Klecorejo, Mejayan, Madiun, Jawa Timur. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat kobaran api membesar meski hujan ringan turun. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan sambungan listrik bertegangan tinggi membuat warga sekitar takut untuk padamkan api. Saat kejadian, pemilik warung sedang tidak ada di lokasi. Petugas yang tiba mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Titik pusat api terbesar di belakang di daerah dapur, dan dekat dengan tower Telkom. Jual beli, dia beliaunya pulang. Berarti dalam keadaan kosong ini tadi, Pak? Iya, dalam keadaan kosong. Warung. Iya, warung. Gitu. Seperti itu. Oh, karena konslet, Pak ya? Karena konslet listrik ini dan damkar sendiri mau nyemprot tidak berani, Pak. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 40 menit kemudian. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kobaran api serta kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi saat 20 bangunan semi permanen di Cengkareng, Jakarta Barat terbakar api. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat berupaya melokalisir api guna mencegah terjadinya perambatan yang lebih meluas. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Cuma informasi dari arus pendek. Ya. Oh, listrik ya, Pak? Ya. Ini ada berapa rumah, Pak, yang kebakar, Pak? Ya, kurang lebih 20-an. 20 rumah. Ya. Ini bangunannya bangunan semi permanen atau? Bangunan Bangunan sederhana lah. Dari kayu-kayu gitu? Kayu-kayu, ya. Itu yang bikin apinya makin lambat ya, Pak ya? Ya. Ada korban nggak, Pak, tadi, Pak? Sementara belum ada ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Belasan rumah di Taman Sari, Jakarta Barat ludes terbakar. Komnas HAM mulai selidiki tragedi Kanjuruhan. Polisi gelar olah TKP kasus KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Sijaya dan rekan saya. Dan saya Ratu Nabila kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Jakarta. Pemirsa, kebakaran melanda kawasan Taman Sari, Jakarta Barat Senin malam. Dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Belasan rumah warga di Jalan Kos-Kosan Taman Sari, Jakarta Barat ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga dan merambat ke rumah sekitar. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Pemadam kebakaran yang tiba mengerahkan 13 unit mobil pemadam ke lokasi. Ini diduga dari apa, Pak? Dari korsleting rumah ini bilang yang ada tukang tutur. Ini yang kebakar rumah tinggal atau kos-kosan? Rumah tinggal sebagian kosan kecil. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan.
Aparat Polsek Cengkareng melakukan penggerbekan narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat, Senin sore. Ya, pemirsa, polisi juga menangkap 8 orang pelaku berikut barang bukti paket sabu. Sejumlah tembakan peringatan ke udara terpaksa dilepaskan aparat Polsek Cengkareng saat melakukan penggerbekan di kawasan Kampung Narkoba Kompleks Permata atau yang kerap dikenal dengan Kampung Ambon, Jakarta Barat. Petugas bersenjata lengkap yang dikerahkan ke lokasi meringkus 8 orang pelaku yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba. Tak hanya menangkap para pelaku, petugas juga menyita barang bukti belasan paket kecil narkoba berupa sabu, alat timbang, dan sejumlah telepon genggam. Pelakunya kurang lebih 7 orang, 8 orang, dan barang buktinya ada paket sabu beserta handphone. Mereka di sini ini rata-rata pengedar atau emang pemakai, Pak? Pengedar dan memasarkan juga dan memakai juga. Guna kepentingan penyelidikan, para pelaku berikut barang bukti narkoba jenis sabu diamankan di Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Nekat mengedarkan narkoba hanya berjarak kurang dari 1 km dari kantor polisi, seorang bandar sabu kelas kakap diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polsek Senen, Jakarta Pusat. Dan tidak tanggung-tanggung, barang bukti yang berhasil diamankan nilainya mencapai 1 miliar rupiah lebih. Pria yang merupakan bandar narkoba kelas kakap ini tidak mampu berkutik saat diringkus oleh petugas Satres Narkoba Polsek Senen di kediamannya Jalan Senen Dalam 4 Senen, Jakarta Pusat. Meski berusaha untuk mengelak, namun dari hasil penggeledahan di dalam rumah, polisi mendapati barang bukti 6 paket sabu-sabu berukuran sedang. Penangkapan pelaku berinisial A berkat laporan dari masyarakat yang resah dengan praktik jual beli narkoba di kawasan tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian mengamankan 4 bandar sabu lainnya di sejumlah lokasi berbeda. Kalau lihatnya hampir 1 M, kalau lihat dari jumlahnya hampir 600 gram. Produk lokal apa impor Bang dari Nusa? Ya, pemirsa, unjuk rasa tenaga kerja kesehatan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat puluhan pendemo merangsek masuk ke dalam kantor wali kota Bima. Ketegangan antara puluhan tenaga kerja kesehatan sukarela dengan petugas Pol PP ini terjadi di dalam kantor wali kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Aksi saling dorong tidak terhindarkan saat pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam ruang aula rapat. Pengunjuk rasa yang kebanyakan wanita ini meminta wali kota menemui mereka dan memenuhi tuntutan agar diangkat menjadi tenaga kontrak. Masalahnya kaitan dengan pendataannya. Di pendataannya itu di BKD itu kita yang non sukarela ini tidak bisa masuk di pendataan. Oleh karena kita tidak memiliki SK dan slip gaji. Pendataan apa itu, Bang? Pendataannya di BKD dan di pusat. Artinya tidak bisa mengikuti P3K ya? Mengikuti seleksi di P3K-nya. Dan untuk selanjutnya, kaitan dengan persoalan kita tenaga kesehatan minimal diupayakan semaksimal mungkin digaji. Dalam audiensi, wali kota Bima berjanji akan segera mencabut SK Nekes Sukarela yang masuk pertanggal 30 Desember 2021. Untuk memenuhi tuntutan Nekes lainnya, wali kota Bima bersama pihak terkait akan kembali mempertimbangkan tuntutan para tenaga kerja kesehatan. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Sebuah pos Polantas di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana karena informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di iNews.